Ya dulu saya mendukung Pak Prabowo, tapi saya tidak membawa partai. Oh, Saya oke. pribadi, Ya. kapasitas saya. Ah. Dan pada saat itu saya tidak dalam struktur. Hmm. Saya sebagai relawan aja. Saya membangun relawan aliansi pengusaha nasional. Ada hal-hal yang ada di emosional kita, di psikologi kita, Ya. yang kita tidak bisa pungkiri karena visualisasi. Oh, oke. Karena visualisasi sosial media Ah. dan sebagainya. Pada saat saya bertanya, siapa di antara calon presiden yang sering pakai kopiah? Begini, masyarakat di bawah kita ini sudah merasakan ketidakadilan sudah lama. Sembakonya nggak sampai, BLT-nya nggak sampai, kemudian PKH-nya nggak nyampe. Jadi keadilan itu bukan masalah itu, masalah perut. Artinya ya semuanya memiliki perasaan. Saya punya perasaan mirip ini yang saya memperjuangkan. Saya mirip ini yang saya memperjuangkan. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa tiga paslon ini harus bercerita tentang bagaimana masalah perut kita. Assalamualaikum kawan Alinea. Kita bertemu lagi dalam Alinea Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial Pak Erwin Aksa. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. udah dijamu pagi siang ini. Sama-sama. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Beliau merupakan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Jadi bisa diceritakan Pak awal kenapa Bapak masuk dalam struktur itu? Golkar sebagai partai pengusung merekomendasikan nama-nama yang terbaik yang duduk di TKN. Ada beberapa banyak teman-teman sahabat-sahabat saya yang masuk dan saya bagian daripada yang diusulkan oleh partai dan saya duduk sebagai wakil ketua umum di TKN. Bagian apa Pak? Di TKN itu ada beberapa koordinator, kemudian ada beberapa tugas. Ya, yang pasti tugas yang pertama yang paling penting adalah tugas teritorial. Teritorial, militer banget ini. Ya, teritorial dalam arti ada saksi, Oke. ada relawan atau ada TKD. Terus kemudian juga ada unsur relawan. Nah, saya membidangi dua bidang itu. Bidang itu. Iya. Kalau nggak salah sebelumnya Bapak juga masuk ke pemilu sebelumnya, ikut mendukung Pak Prabowo juga Pak. Ini 2 kali, kira-kira apa yang menyebabkan Bapak? Ya dulu saya mendukung Pak Prabowo, tapi saya tidak membawa partai. Oh, Saya pribadi, Ya. kapasitas saya. Dan pada saat itu saya tidak dalam struktur. Saya sebagai relawan aja. Saya membangun relawan aliansi pengusaha nasional, di mana pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha UKM, yang kemudian tergerak hatinya untuk ingin membuat perubahan pada saat itu. Nah itu saya kira semangat itu masih berdiri dan masih menjadi bagian daripada narasi yang kita bangun. Walaupun bahasanya sekarang ada memperbaiki. Atau mungkin reformasi, transformasi. Tetapi pada intinya bahasanya sama saja Sama itu. aja ya. Iya. Terus apa Pak kira-kira yang membedakan antara dulu dengan sekarang walaupun sama-sama dukung Pak Prabowo? Ya, Selain sekarang begini, sama Golkar. dulu itu kan ada kejadian Pilkada DKI kan. Oke, ya. Nah, kemudian Pilkada DKI, kemudian ada Pilpres 2019. Sehingga teman-teman, sahabat-sahabat saya yang berjuang waktu itu di Pilkada DKI, di Pilpres, kemudian menjadi bagian daripada pendukung Prabowo Sandi. Jadi intinya kita bersahabat dengan kawan-kawan yang kemudian mendukung pada saat itu. Dulu kan ada hashtagnya tuh ganti presiden. Iya betul. Ya. Ibu Neno dan Mardhani Alisera waktu itu yang mendorong ya. Jadi saya kira hashtag yang sama kan sekarang ini kan presidennya bukan sudah diganti dengan konstitusi. Iya. Karena akan berakhir di Oktober 2024. Iya. Jadi semangat itu saya kira tetap ada ya. Tapi semangat ingin melanjutkan juga apa yang sudah berhasil di Pak Jokowi juga tinggi. Gitu. Apa sih yang berhasil di Pak Jokowi? Saya kira infrastruktur.
Infrastruktur. Okay. Apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, bisa membuat jalan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, kereta api, kereta cepat, dan berbagai macam proyek infrastruktur itu harus dilanjutin. Nah, apa yang masih kurang ya harus diperbaiki, atau dibuat perubahan, atau dibuat perbaikan dan sebagainya. Jadi kita harus mencermati narasi politik kita dengan baik. Kalau Bapak melihat kondisi sekarang, petanya seperti apa, Pak? Kalau peta seperti sekarang ini ya semua paslon ada 4 regulasinya yang selalu saya sampaikan. Yang pertama pesannya apa dulu nih? Kampanye ini masalah masa depan. Kampanye ini masalah masa depan bangsa. Nah, yang kedua ada media. Ya tentunya dengan media sosial, media mainstream, atau billboard dan macam-macam ya. Terus kemudian ada faktor money, karena untuk melakukan penggalangan, melakukan semua harus ada operasionalnya. Bukan money politik nih ya? Oh, bukan. Kan harus ada biaya operasional namanya. Ya, tentunya kita mendapatkan dari donasi-donasi yang ingin membuat gerakan-gerakan yang dibuat ini. Kemudian yang terakhir adalah make no mistake, jangan blunder. Nah, jangan sampai ada blunder. Ya contoh dulu Pilkada DKI kan urusan blunder aja. Nah, jadi jangan sampai ada blunder. Pasca putusan MK itu Bapak melihat itu merupakan sebuah blunder nggak? Bisa iya, bisa tidak. Gimana Pak? Ya, kita belum tahu. Kita harus tracking dalam politik juga, kita harus menggunakan penelitian, research. Kita harus melakukan tracking. Kita melihat apakah impact-nya itu ada dalam tandem. Makanya kita bicara simulasi tandem. Kan kita simulasikan tandem. Contoh umpamanya Anies dengan Muhaimin. Contoh Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Contoh Mas Anies dengan Gus Imin. Nah, kita harus melakukan simulasi tandem. Kemudian kita melihat impact-nya, positif dan negatifnya. Ya memang orang melihat bahwa ada proses yang ganjal di MK. MK-nya. Tetapi apakah menempatkan Gibran di situ bagian daripada MK? Itu orang ingin menyambungkan. Betul kan? Padahal Gibran diusung oleh partai. Bukan oleh MK. Tapi pintu masuknya kan di MK, Pak. Ya MK kan satu hal. Itu persoalan sendiri. Nah, Gibran yang usung partai. Kalau partai nggak mau usung, boleh juga dong. Betul. Nah, kan masalahnya partai mau usung. Kalau partainya nggak mau usung, bisa saja nggak. MK buka pintu, tapi partainya nggak mau. Bisa saja nggak. Ya, jadi saya kira dua hal yang berbeda. Satu persoalan MK, satu persoalan Gibran. Tetapi kembali lagi bahwa orang ingin menyambungkan masalah itu. Menurut saya yang pasti nomor satu adalah Mas Gibran punya kedekatan dengan UKM milenial, dan beliau akan membuktikan bahwa beliau bisa menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kebutuhan milenial, lapangan kerja, akses kepada keuangan, tentang bagaimana masalah ekonomi dan sebagainya, dan itu harus dibuktikan. Ya tentunya bagi saya itu saran saya kepada paslon ya. Tapi sampai sekarang kan orang masih terus menyambungkan Pak antara Gibran dengan putusan MK. Atau jangan-jangan ada khawatiran Gibran jadi beban tanda kutip buat Prabowo. Gini. Ya begini, saya belum bisa menceritakan itu karena saya belum punya tracking. Ya saya belum bisa men-tracking. Ada lembaga survei mengatakan sudah 40%. Ada yang mengatakan begini. Tapi saya belum bisa menyampaikan karena saya belum punya data tentang kesimpulan daripada hasil MK dan dampaknya dari pencalonan resmi ini. Kan sudah resmi, sudah ditetapkan oleh KPU kan. Dan semua calon juga menerima. Mau dari kubunya Pak Ganjar, mau dari kubunya Pak Anies, semua menerima bahwa penetapan MK itu sah. Nah, gitu. Final dan mengikat itu ya? Ya sudah sah, sudah diketok dan sudah diambil nomor dan sebagainya.
Nah, kemudian strateginya apa, Pak? Dengan banyaknya serangan itu terhadap pasangan yang Bapak dukung, kira-kira apa strateginya untuk mengeliminir atau Bagi saya semua paslon, mm, ya bukan hanya Prabowo Gibran, harus berbicara masa depan. masa depan? Ya, Seperti apa tuh, Pak? ya apa sih yang kita cari? Hmm. Ini masalah perut, Bung. Wasyik. Ya kan? Ini masalah perut kita semua nih. Semua paslon Eh, harus berani berbicara tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa solusinya, eh, pantas nggak kalian ya. menjadi pemimpin kita, menyelesaikan masalah perut kita. Eh. Karena ini masalah perut, Bung. Gitu. Itu sudah dilakukan, Pak, oleh Pak Gibran maupun Pak Prabowo. Saya bukan saja Pak Gibran atau Prabowo, semua paslon. Semua paslon. Ya, tolong berikan kami solusi masalah perut ini. Karena masyarakat merasakan kenaikan harga. Iya. Masyarakat merasakan lapangan kerja susah. Saya mendengarkan sendiri di lapangan karena saya juga nyalek Nyalek di di Jakarta. Oh, di Ya, Jakarta. jadi saya mendengarkan perasaan masyarakat susah lapangan kerja, ketidakadilan itu ada. Kemudian harga sembako naik, macam-macam. Ada masalah banjir, masalah kesehatan, masalah pendidikan. Jadi ketidakadilan itu tinggi sekali. Jadi kita nggak usah bicara MK itu tidak adil. MK itu tidak adil. Yo, keadilan di bawah aja nggak ada. Ya, Mau masuk sekolah susah, mau masuk rumah sakit susah. Jadi ketidakadilan itu meluas jadinya. Tapi logika yang Bapak pakai itu kayaknya biasanya lebih sering dipakai oleh timnya Anies. Ya, karena mau perubahan. Iya. Saya setuju bahwa itu harus dirubah. Eh, Bahwa keadilan itu harus dibawa. Dan Pak Prabowo juga sering mengatakan keadilan itu harus ada. Pak Prabowo ingin memberikan makan siang kepada anak-anak. Itu artinya ingin memberikan keadilan. Jangan melihat bahwa ini program makan siang ini begini-begini, tetapi keadilannya yang harus kita lihat. Bahwa seluruh anak bangsa Indonesia berhak mendapatkan protein supaya pintar. Iya. Keadilannya harus dibawa. Berarti bukan hanya sekedar melanjutkan apa yang telah dilakukan tanpa melihat efek negatif yang telah terjadi gitu, Pak ya? Ya, kalau kita lihat data, kita bukan hanya kuantitatif, kualitatif juga kita lihat. Iya. Memang ada angka yang melihat ingin perubahan, ada ingin melanjutkan. Itu tadi saya katakan, apa yang mau dilanjutkan dari Pak Jokowi? Infrastruktur. Apa yang dibangun oleh Pak Jokowi kita nikmati sekarang ini, pasti sepakat semua infrastruktur. Iya. Tetapi kemudian apa yang masih kurang? Kita perbaiki, kita rubah, kita benerin, dan sebagainya. Nah, ini kita harus benerin. Keadilan harus dihadirkan, hukum harus dihadirkan, ya polisi harus direformasi, kemudian hakim harus direformasi, kemudian BLT harus tepat sasaran, transparansi harus dibawa. Nah, kemudian kita harus juga membawa narasi tentang bagaimana kita meningkatkan pendidikan. Kembali lagi ke keadilan. Iya. Anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan bagus supaya dapat lapangan kerja yang baik. Iya. Gajinya tinggi, bisa beli apartemen, beli rumah. Jadi kita kembali ke sana. Yang kedua, negara harus hadir dalam mengendalikan harga. Kita ingin hidupkan lagi Bulog sebagai pengendali harga. Kita nggak bisa biarkan sembako ini diserahkan kepada oligarki. Badan Pangan Nasional maksudnya? Ya, sekarang ada Badan Pangan Nasional. Fungsinya harus bekerja sebagai stabilisator harga. Ya dulu zaman Pak Harto namanya Bulog. Iya. Ya. Nah, kita harus hadirkan itu. Nah, jadi kita harus mengembalikan lagi bahwa negara harus hadir. Gitu. Tapi narasi itu hampir semua paslon itu mempergunakan narasi yang sama. Kira-kira apa pembedanya, Pak? Ya perbedaannya siapa yang tegas. Gimana? Tegas? Siapa yang tegas. Oh, siapa yang tegas? Nah, siapa yang tegas di antara tiga paslon itu? Jangan nanya, saya kira berbalik. Kalau saya tanya. Kalau saya ntar nggak susah lagi. Yuk, ini aja, bercanda-bercanda aja kita ngobrol. Siapa di antara tiga paslon itu yang tegas? Kalau sampai saat ini sih yang kelihatan masih, kalau menurut saya pribadi, Anies. Yang tegas, Ya. yang suaranya keras, Ya. yang suaranya tegas. Iya. Ya, Anies. Seandainya Anies tidak lolos putaran pertama, putaran kedua pilih siapa? Prabowo lah. Nah, kembali lagi bahwa ada emosional kita yang sama. Bahwa kalau bukan Anies, Prabowo. Iya. Jadi kita ini sama. Jadi
Kira-kira dalam politik juga kita bertanya, pilihan pertama apa ada? Pilihan keduanya siapa? Seandainya Anies tidak lolos putaran pertama, putaran keduanya siapa? Jadi ada faktor politik seperti itu. Tapi hitung-hitungan seperti itu juga dimasukkan sekarang untuk menghitung kira-kira persentase kemenangan saya kalau ini lolos ini lagi. Semua paslon ingin lolos putaran pertama. Uh, Jadi ini sama dengan pilkada DKI kan. Iya. Yang penting terjadi dulu putaran Lewat putaran kedua. Dulu kan narasinya Ahok kan satu putaran. Satu putaran, ya. Tapi kan nggak bisa. Ya. Nah akhirnya Anies lolos putaran kedua, kemudian Anies dapat 58. Iya. Karena yang nggak suka dengan Ahok ternyata 58. Iya. Jadi ya sama seperti ini. Jadi pilihan pertamanya Anies, pilihan keduanya Prabowo. Jadi seandainya Anies tidak lolos putaran pertama, di putaran kedua saudara pilih siapa? Kira-kira begitu bahasanya. Tapi Pak Gibran sejak awal beberapa kali kampanye bilang satu putaran. Ya nggak apa-apa kan, namanya juga membangun opini. Itu sekedar membangun opini ya? Iya kan sama juga Ahok, mau satu putaran kan. Saya pikir itu udah ada strateginya gimana biar satu putaran, makanya sejak awal diinin satu putaran. Bukan belum strategi itu. Dalam politik itu ada bandwagon effect. Bandwagon effect itu di mana kita membawa sebuah gelombang. Gelombang itu kemudian menjadi movement. Ya, jadi movement. Di Amerika dulu ada Black Lives Matter gelombang. Makanya Donald Trump kalah. Pilkada DKI ada 212 gelombang. Makanya Ahok kemudian yang tadinya populer banget, elektoralnya tinggi, tetapi ternyata tidak bisa melawan gelombang. Jadi dalam setiap pemilu ada gelombang. Kalau sekarang apa gelombangnya Pak? Ya kita belum tahu. Belum ketahuan. Atau perlu diciptakan momentumnya? Ya pasti gelombang itu ada di TikTok. Nah, sekarang gelombangnya bukan di jalan. Iya. Gelombangnya ada di TikTok. Di sosmed gitu ya maksudnya. Karena kan ya sekarang ini orang yang hadir di jalan mungkin 100.000 diklaim 2 juta. Iya. Gitu kan. Iya. Nah tapi di TikTok itu kan organik. Itu gelombang kalau di TikTok. Pesan politik ada aja di Facebook, YouTube, Instagram, media mainstream. Nah, tetapi tetap kembali lagi bahwa ada narasi gelombang. Kalau saya contoh, kalau suka Putin nggak? Ya. Putin mirip sama siapa? Putin mirip sama Soekarno. Nah. Saya pribadi loh, nggak tahu kalau Bapak. Soekarno suka pakai siapa di antara presiden yang suka pakai kopiah? Wais, larinya ke situ juga. Lari ke Prabowo lagi. Ya kan? Jadi kembali lagi bahwa ada hal-hal yang ada di emosional kita, di psikologi kita. Yang kita bisa pungkiri karena visualisasi. Oke. Karena visualisasi sosial media dan sebagainya. Pada saat saya bertanya, siapa di antara calon presiden yang sering pakai kopiah? Pertanyaannya kan sederhana. Iya. Nah, jadi ada hal-hal seperti begitu. Tapi itu memang ini strategi itu sebenarnya strategi yang nggak terlalu dalam tapi nyangkut gitu. Itu yang biasa dilakukan. Ya, pilpres ini atau pemilu ini masalah emosional ya. Kita harus menyentuh emosional masyarakat. Itu tadi saya bilang, selesaikan masalah perutnya. Ini masalah perut, Bung. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan, menjawab persoalan itu? Saya kira itu yang akan mendapatkan hati masyarakat. Kalau sekarang kan narasinya tidak ada berbicara tentang ekonomi. Iya betul, nggak ada ekonomi. Belum, betul. Kan? Jadi kita harus bawa ke sana. Semua paslon harus bicara tentang ekonomi. Ya, negara boleh bilang tumbuh 2%. Negara boleh mengatakan inflasi bisa dikontrol. Negara boleh bisa mengatakan angka-angka BPS menunjukkan semua indikator Indonesia baik. Baik, ya. Tetapi yang dirasakan masyarakat kan tidak baik. Iya. Yang dirasakan loh, perasaan. Sehingga masyarakat menginginkan pemimpinnya yang menjawab perasaan mereka. Gitu. Jadi pemilu ini, pilpres atau apapun itu, ini masalah perasaan. Itu udah dilakukan, maksudnya selama ini kan Pak Prabowo cenderung ngomong sejarah dia, kemudian juga banyak yang benci tapi saya ini. Tapi untuk ngomong ekonomi, apakah itu juga udah
arahkan ke Pak Prabowo agar udah mulai Saya kira semua pilpres harus otentik ya. Pak Prabowo sudah ngomong di Indef, sudah ngomong di CCS. Kita bisa lihat bagaimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa uji bagaimana kredibilitas beliau. Dan dulu orang pikir beliau adalah seorang militer yang tough. Ya. Tapi sekarang kan gemoy orang panggilnya. Ya, gemoy. Karena terlalu sering joget. Ya. Itu jangan-jangan udah diinin. Sering joget itu salah satu cara Ya enggak juga. strategi Ya begini, tidak membutuhkan orang yang punya kekuatan keras. Ya, kekuatan yang kuat untuk memotong ayam yang sudah lembut. Oh iya, oke. Betul kan? Iya, betul. Artinya ayam sudah lembut, dipotong kan cukup pakai pisau aja. Iya. Jadi we don't need tough people to cut tender chicken gitu loh. Jawabannya apa? Ya gemoy kan. Gemoy. Nah, itu berhasil kalau menurut LSI Denny JA naik terus itu gara-gara itu. Ya dulu orang melihat Pak Prabowo dulu mungkin orangnya blak-blakan dan sebagainya, orang takut. Tapi membuat beliau menjadi humanis, membuat beliau menjadi dekat dengan rakyat, membuat beliau menjadi lembut, itu penting. Karena otentiknya lagi, ya beliau begitu. Itu bukan yang direkayasa. Kandidat itu nggak boleh tidak otentik. Karena saya secara pribadi sering kali mengikuti pentas-pentas politik begini, selalu mengatakan, be authentic, don't fake, gitu. Iya otentik, tapi masih ada orang, oh ya itu cuma di depan kamera aja, itu cuma buat citra aja. Itu kayak gimana pandangan seperti itu, Pak? Ya kita nggak tahu. Ya di setiap acara udah kayak gitu. Kita nggak tahu itu apakah itu otentik atau gemoy atau itu fake. Ya itu datang dari dalam diri sendiri. Itu adalah kepribadian. Bukan citra berarti itu, Pak ya? Citra karena dia tangkap oleh media. Media kemudian ada yang mengidentifikasikan sebagai gemoy. Itu kan kata-kata gemoy juga dari sosial media. Iya. Bukan kita ciptakan. Iya. Yang kemudian identitasnya Pak Prabowo sekarang adalah gemoy. Itu yang diciptakan dari sosial media. Dan kemudian itu memperlihatkan bahwa beliau sekarang ini adalah tokoh yang lembut. Nah, itu juga sosial media. Artinya itu bukan dari kita. Artinya saran kita adalah we don't need tough person to cut tender chicken. Iya. Gitu. Chickennya udah lembut. Udah lembut. Tinggal diapain aja udah enak kayak itu. Iya. Tapi ada strategi khusus nggak di sosial media dari teman-teman tim kampanye? Yang paling penting kan kita berbicara tentang pesan utamanya kan. Pesan utamanya ekonomi. Ekonomi aja ya. Ya kan masalah perut nih. Iya. Jadi bagaimanapun kita menghargai Pak Jokowi yang sudah berusaha untuk menyelesaikan. Tapi kan ya masyarakat masih melihat bahwa belum cukup. Iya, belum cukup. Ya kita appreciate usaha beliau. Beliau datang ke Bulog, melihat stok beras. Beliau datang ke pasar, ngecek harga. Tapi it's not enough. Kita butuh orang yang bisa menyelesaikan persoalan masyarakat. Teman-teman tim kampanye merasa nggak sih ada menjadi musuh bersama dari tim yang lain? Terkait? Kemarin kan Pak Hasto bilang, kami udah koordinasi ngobrol-ngobrol sama tim Anies untuk masalah itu, tanda kutip itulah ya, nggak usah disebutin. Oh, ini ya menggunakan institusi negara. Pengalaman saya ya dari pilpres ke pilpres, ya karena saya juga dulu keluarga saya dari keluarga polisi dan sebagainya. Kecenderungan dalam pemilihan yang seperti begini itu semua netral. Semua punya kamera kok. Semua punya handphone. Ya kan, artinya apapun viral kok. Ya, yang mau berbuat curang viral. Jadi jangan kemudian kita mengasosiasikan bahwa kekuasaan itu di tangan satu orang. Enggak, kekuasaan itu di semua orang. Semua orang. Jadi caleg juga punya kekuasaan di teritorinya. Ya kan? Iya. Jadi polisi netral, TNI netral, ASN netral. Kenapa?
mereka mau naik pangkat. Kalau ketahuan, Iya. ya kayak ada yang di OTT kemarin tuh, ada yang dipecat. Tapi tim sebelah itu bilang nggak netral. Padahal dia masih walau dengan Pak Jokowi. Ya. Persoalannya sekarang, ini rejimnya siapa? Nah iya makanya. Ini rejim siapa? Pak Jokowi. Jokowi di belakangnya rejimnya siapa? Mega. Hah? Rejimnya. Kita bicara rejim ya. Ini rejimnya siapa? Rejim kekuasaan dari sebuah institusi partai dan sebagainya. Iya. Nah, karena Pak Jokowi itu eksekutif, kan ada penyeimbangnya, namanya legislatif. Jadi ini legislatif kita dikuasai oleh siapa? Jadi kita harus melihat dua hal ini. Karena kan tidak bisa eksekutif tidak terawasi, harus diawasi dong sama legislatif gitu. Nah kira-kira kenapa Pak mereka sampai teriak-teriak seperti itu? Ada ya penglihatan Bapak gimana? Macam-macam dalam politik itu, ada yang mau play victim. Ya padahal sebenarnya semua partai juga pelaku menurut saya. Pada saat berkuasa, Golkar pada saat berkuasa juga semua institusi dipakai kan. Karena ya namanya penguasa dan aturannya belum ada. ABRI, ada fraksi ABRI, ada ASN boleh berpolitik. Karena belum ada aturan waktu itu. Tapi sekarang kan aturan ada. Jadi menurut saya kita berkampanye positif aja. Berbicara tuh solusi tentang perut kita nih. Ini masalah perut, Bung. Gitu. Jadi jangan berbicara tentang hal-hal yang ternyata nggak ada gitu. Ini halusinasi menurut saya. Halusinasi. Dan itu harus dihentikan. Kira-kira apa Pak yang perlu dilakukan agar halusinasi itu dihentikan? Ya berpikir positif aja. Positif aja ya? Positive thinking. Gitu. Dan sepertinya mereka nggak move on atau gimana menurut Bapak? Ya nggak tahu, karena kan pemilu kan cuma 2 bulan. Iya. Jadi waktunya pendek. Semua orang pemilunya serentak lagi. Jadi semuanya punya saksi. Jadi artinya hari ini pilpres dengan pileg kan sama. Iya. Nggak bisa dibedain. Iya. Gimana kita mau curang coba? Di Amerika aja Donald Trump bilang curang. Iya. Jadi hampir semua negara juga bilang pemilu itu curang. Ya, tapi itu kan halusinasi. Hanya orang yang kalah yang ngomong gitu. Iya, artinya ngomong begitu. Jadi ya halusinasi gitu. Halusinasi, oke. Halusinasi tapi terus dilakukan, terus diungkapkan, jangan-jangan nanti membuat orang grassroots bilang, wah jangan-jangan bener nih. Itu menimbulkan konflik. Begini, masyarakat di bawah kita ini sudah merasakan ketidakadilan sudah lama. Sembakonya nggak sampai, BLT-nya nggak sampai, kemudian PKH-nya nggak nyampe. Jadi keadilan itu bukan masalah itu, masalah perut. Gitu. Jadi itu hanya di pembicaraan pada tataran elit aja berarti ya, nggak di tingkatan. So far menurut saya begitu. Karena kalau kita bicara ketidakadilan, ditransformasikan ke korupsi, ya mereka sudah rasakan tiap hari. Ada kepala desa nggak bagi sembako tepat sasaran. Ya mereka merasakan apa yang di depan mata mereka. Mereka merasakan perut mereka ini kosong. Masyarakat merasakan ada ketidakadilan bahwa sembako yang dibagi nggak tepat sasaran. Mereka merasa ketidakadilan karena mereka tidak dapat akses sekolah. Mereka merasakan ketidakadilan karena mereka tidak punya akses kesehatan. Itu yang mereka rasakan. Itu yang lebih mereka pentingkan daripada yang lain-lain. Karena mereka udah merasakan. Mereka udah jengkel dengan perasaan ketidakadilan itu. Nah, kira-kira pendekatan apa yang teman-teman TKN lakukan biar ya iya ini gue nggak cuman ngomong doang, tapi nanti kalau ini benar-benar akan direalisasikan gitu. Ya, kita di TKN kan punya program yang bisa dieksekusi dan itu sudah diterjemahkan dalam bagaimana nanti peraturan presidennya harus ada, instruksi presidennya harus ada, diterjemahkan lagi dengan peraturan menterinya dan sebagainya. Anggarannya berapa? Sedetail itu ya? Iya dong, karena politik itu kan ada politik kebijakan, ada politik anggaran. Nah, terus kemudian bagaimana mendatangkan investasi lebih banyak supaya lapangan kerja terbuka.
gitu. Dan bagaimana negara hadir untuk mengintervensi sembako supaya sembako murah. Karena negara harus hadir dalam hal ini. Itu. Jadi hal-hal seperti itu kan kita berbicara bahwa negara ini tidak boleh lagi ada negara transisi. Apa yang sudah dibikin harus diperbaiki. Pak SBY yang sudah dibikin bagus ya diperbaiki. Pak Ibu Mega sudah diperbaiki ya sudah buat ya diperbaiki sama Pak SBY. Apa yang sudah dibuat Pak Harto ya diperbaiki. Apa yang sudah dibuat Pak Habibie ya diperbaiki. Apa yang sudah dibuat Gus Dur diperbaiki. Gus Dur membawa konsep toleransi. Kita tak pertahankan. Kita jaga Bhinneka Tunggal Ika kita. Kita harus jaga itu terus supaya kita menjadi bangsa yang toleransi tinggi. Kita nggak mau ada konflik. Urusan-urusan yang tidak mengganggu nanti ekonomi kita gitu. Ngomong-ngomong soal Pak Prabowo itu orang yang berani, itu memang seberani apa Pak Prabowo ini? Kalau menurut pandangan Pak, sampai kemudian kita harus memilih Pak Prabowo karena berani. Karena kan di era negara ekonomi yang terbuka sekarang kan susah juga kalau kita mau ini, sedangkan hegemoni di belakangnya itu kan agak kuat. Ya, pada saat kita bertanya, Anda mencari pemimpin yang mempunyai program baik atau tegas? Baiklah. Dan tegas. Nah, jangan satu aja. Satu aja. Tegas lah. Nah, tegas, oke. Satu ya, tegas. Kita mencari pemimpin tegas. Di antara tiga paslon ini, siapa yang suaranya paling tegas? Suaranya? Kalau suaranya si Pak Anies, Pak. Oh, Pak Anies. Ya sudah. Ya nggak apa-apa, ya kan? Artinya speaker sound systemnya harus dikasih naik suaranya, biar suaranya kencang gitu kan, gitu. Nah, gitu. Jadi pertanyaan simpel saja, gitu. Jadi hal-hal seperti gitu, ya kan? Tapi artinya mencari pemimpin tegas lebih penting dibanding yang punya program. Iya. Kan itu dulu pertama. Iya betul. Gitu. Tapi mampu kira-kira Pak Prabowo melawan hegemoni asing itu kalau memang benar beliau nanti yang jadi presiden? Ya, beliau adalah seorang yang memiliki kecintaan kepada Indonesia tinggi, nasionalismenya tinggi. Beliau seorang patriot, jadi kebanggaannya kepada Indonesia tinggi. Itu yang kita harus jaga. Kita tidak ingin serahkan negara ini kepada Cina, umpamanya. Habislah ini tambang-tambang nikel kita ke Cina. Kemudian tenaga kerja asing kita penuh dengan Cina. Orang yang mau kerja di perusahaan Cina harus bahasa Cina, ya kan? Dan itu yang terjadi sekarang. Tapi Pak Prabowo sampai sekarang ya kan harus dirubah. Oh iya, oke. Harus dirubah. Masa mau dilanjutin? ya tapi kan Pak Prabowo nggak ngomong apa-apa sampai sekarang. Oh ngomong kok. Oh ngomong deh. Ngomong. Oke. Dia tidak ingin tenaga kerja asing. Malah waktu di CCS kan dia kritik itu kedutaan Jepang itu, Dubes Jepang kan. Kita mau ambil kepintaran kalian. Kita ingin kalian bangun pabrik-pabrik kalian di Indonesia. Jadi ada konsep di situ. Ada konsep di situ ya. Konsepnya kira-kira berani langsung begini atau ya diplomatik yang akan bermain nanti? Beliau mengerti tentang geopolitik. Saya kira beliau mengerti tentang geopolitik dunia, geopolitik regional, ya karena kita juga perlu mengembalikan lagi Indonesia sebagai macan Asia kan. Nah, dulu kan dikenal Indonesia sebagai macan Asia. Kita harus mengembalikan itu lagi. Macan Asia. Sekarang sudah jadi macan ombong. Pak Prabowo bisa jadi. Menurut Anda yang mirip dengan Pak Harto siapa? Asik. Tanya dibalik terus. Kan pertanyaan simpel. Iya. Di hati aja. Iya, di hati aja jawabnya ya. Gak usah diomong. Iya. Jadi apa Pak kira-kira ada sekarang ini lagi zamannya perang udara nih. Perang udara untuk memenangkan calon tertentu. Nah, ya itulah yang namanya relawan. Oh itu relawan. Ya itulah yang namanya movement. Ya movementnya terjadi adanya di media sosial. Media sosial. Nah itu kira-kira apa yang dilakukan teman-teman biar bisa memenangkan di situ? Ya semua. Tenaga booster atau buzzer? Ya atau sekarang ini relawan semuanya kan organik. Organik ya? Ya artinya ya semuanya memiliki perasaan. Saya pemain punya perasaan mirip ini yang saya memperjuangkan. Saya mirip ini yang saya memperjuangkan.
dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa 3 paslon ini harus bercerita tentang bagaimana masalah perut kita. Nah, jadi itu yang perlu kita tawarkan kepada 3 paslon bahwa ini masalah ekonomi. Ekonomi nanti lari-larinya ke menjalar kemana-mana ya, karena ekonomi utama gitu ya. Ya, jadi ada istilahnya itu istilah ekonomi stupid. Nggak ada kekhawatiran Pak Prabowo akan lebih mengutamakan memperbaiki alutsista daripada dengan ekonomi. Ya, alutsista bagian dari ekonomi, lapangan pekerjaan. Bagaimana membangun lapangan pekerjaan, investasi di lapangan, investasi bagaimana industri pertahanan Indonesia itu tumbuh. Masa ya namanya seperti Turki bisa tumbuh dari industri pertahanan. Ya, mereka hidup industri pertahanannya, membuka lapangan kerja, mengekspor teknologinya, hebat. Kita masih impor lebih sebagian besar. Nah, oleh karena itu apa yang banyak kita impor hari ini, industri pertahanan. Apa yang sudah TKDN-nya tinggi, industri otomotif. Apa yang TKDN-nya sudah mulai membaik, industri telekomunikasi. Jadi saya kira harus ada unsur di mana kita ada keberpihakan. Di mana industri yang kita mau dorong TKDN-nya naik. Apa Pak kira-kira yang akan menjadi fokus utama kalau di sektor ekonomi lah? Fokus utamanya di industri bidang apa? Saya kira kita harus mendorong industri yang gajinya tinggi. Gajinya tinggi seperti? Ya, bikin handphone, bikin kamera, bikin mobil, bikin industri obat-obatan, industri yang value-nya tinggi, yang UMP-nya tinggi, yang gajinya tinggi, supaya masyarakat mendapatkan keadilan. Gaji tinggi, mereka bisa beli sembako, bisa beli rumah, gitu. Karena kita kembali lagi kepada industri tradisional, sudah bukan lagi zamannya industri fintech. Kita kembali lagi kepada padat karya berarti. Bukan padat karya. Kita kembali lagi kepada industri-industri yang profit and loss, untung rugi. Kalau untung kita lanjuti, kalau rugi kita tutup. Sektor real. Bukan bakar uang. Oh, Gojek kan bakar uang. ya. Iya. Tokopedia kan bakar uang. Nah, sekarang mereka efisiensi dia supaya untung. Kenapa Pak? Padahal kan fintech itu seperti Gojek segala macam banyak. Kita sampai negara mengharap akan ada tetra apa gitu ya, sejenis seperti Gojek. Ya, karena Gojek, Tokopedia itu kan sudah asing. Namanya doang Indonesia. Ya, pemilik sahamnya ya. Nah, udah bagus itu membuat efisiensi. Konsumen bisa membeli dengan murah, langsung kepada penjual, tidak pakai broker-broker lagi. Sudah ada Gojek yang mempergunakan transportasi, sehingga kita mendapatkan ekosistem kemudahan dan murah. Itu penting buat konsumen. Tetapi kita harus tahu juga bahwa kita kembali lagi, kita harus mengembangkan industri yang berbasis artificial intelligence. Karena ke depan kita harus menciptakan SDM-SDM yang mampu membuat artificial intelligence. Karena nanti dokter sudah nggak banyak lagi fungsinya. Karena digantikan dengan artificial intelligence. Karena begitu banyak informasi di kedokteran. Akhirnya dokter tinggal mengklik saja, resepnya udah otomatis keluar. Karena artificial intelligence sudah bisa membuat algoritma, kalau orang sakit ini obatnya ini. Jadi dokter udah mudah, nggak perlu lagi baca katalog gitu. Nah, demikian juga industri lain. Semua sudah digerakkan dengan robot. Mobil juga ke depan nanti self driving, nggak pakai supir, bisa parkir sendiri, bisa ngerem sendiri. Berarti akan banyak kehilangan tenaga kerja kalau kayak gitu Pak. Kita harus reskilling. Banyak kebutuhan tenaga kerja di negara lain, contoh Taiwan, Jepang, Korea, bahkan Timur Tengah. Kalau memang Indonesia kurang, kita kirim ke luar negeri. Masa Filipina aja yang kirim tenaga kerjanya, gajinya tinggi. Kita harus mendorong bagaimana tenaga kerja Indonesia banyak juga di luar negeri. Kita punya diaspora. Saat ini juga udah banyak kan, cuman memang skillnya kurang. Ya, bagaimana kita menguasai resepsionis,
di hotel-hotel pokoknya. Bagaimana waitress di hotel orang Indonesia. Jangan orang Indonesia hanya ke bagian di belakang buat cuci piring. Nah, kita harus membangun sekolah-sekolah yang berbasis vokasional. Kenapa berbasis vokasional? Kita ingin mereka langsung kerja. Kalau ingin punya ijazah baik, ingin menjadi peneliti, ada sekolahnya lagi. Kita harus kembangkan penelitian Indonesia supaya pertanian kita hebat, supaya kita punya independensi terhadap pertanian, kita punya independensi terhadap teknologi. Sudah dibangun oleh Pak Habibie dulu. Itu harus dilanjutin supaya kita punya teknologi. Ya, bagaimana Cina? Yang kerjanya nyontek-nyontek sekarang bisa bikin sendiri. Iya. Gitu. Koneksivitas seperti itu kira-kira Pak Prabowo akan merangkul siapa Pak untuk merealisasikan itu? Orang Indonesia banyak hebat-hebat. Diaspora kita banyak hebat-hebat. Pak Habibie yang rekrut siapa? Pak Harto. Kan? Tapi waktu itu dia jadi diaspora kan? Iya. Jadi siapa yang Anda anggap punya ketegasan untuk mengembalikan diaspora ke Indonesia, bekerja dengan gaji yang tinggi, mengembangkan teknologi Indonesia? Nggak usah nanya. Saya bertanya pada publik kan. Nah, jadi itu pertanyaan. Nah, siapa yang punya ketegasan? Jadi kembali lagi bahwa ini adalah masalah perasaan. Tapi udah ada list ya Pak, list dari teman-teman tim kampanye. Oh ini ya, diaspora ini bisa lah bantu kita nanti. Ya, oh ini. Ya kita punya daftar diaspora kok. Diaspora kita ini kalau Pak Dino udah hebat-hebat. Kemudian juga kita tahu kebutuhan investasi industri yang perlu ditanamkan ke Indonesia apa. Harus ada keberpihakan juga. Industri akan masuk Indonesia kalau ada yang namanya stimulan. Kita lagi bersaing loh sama Malaysia. Kita lagi bersaing sama Vietnam. Kita lagi bersaing sama Kamboja. Kita lagi bersaing sama Myanmar. Jadi Indonesia bukan menjadi pilihan utama bagi investor. Tetapi kita harus memberikan lebih baik supaya mereka datang ke sini. Mengundang investasi. Udah ada list kira-kira nama-nama menteri, calon menteri yang bakal mendampingi Pak Prabowo kala menang kira-kira. Enggak. Ini yang itu melebihi daripada keputusan yang maha kuasa. Jadi ada pakar. Ada tim pakar yang buat itu semua. Oh, udah ada pakar. Saya pikir itu udah Jangan, ini itu garis tangan. Tuhan yang menentukan kalau itu. Tuhan yang menentukan. Iya. Tuhan menentukan dan ya usaha juga sih seharusnya. Oh ya, manusia berusaha. Kembali lagi Tuhan yang menentukan. Rakyat menentukan. Rakyat menentukan, iya. Beliau yang suara rakyat, suara Tuhan. Wah, Golkar banget itu mah. Nah, Golkar sendiri gimana kira-kira? Alasannya kemarin dukung Pak Prabowo dan Gibran apa? Bagi Golkar kan kita ingin menang pileg, ingin menang pilpres. Tujuan kita itu. Jadi itu bagian daripada strategi. Oh, strategi ini. Karena kita ingin menang pilpres, kita ingin menang pileg. Padahal Pak Erlangga yang awalnya dicalonkan. Benar, tapi kan bagian dari strategi. Kalau kita ingin menang pileg harus begini. Pilpres. Ya, kalau ingin menang pileg harus begini. Jadi itu bagian daripada strategi. Tiap partai punya strategi masing-masing. Kenapa Pak Anies kok tiba-tiba tidak pilih Caimin? Kan strategi juga. Iya. Kenapa tiba-tiba Pak Ganjar bukannya Sandi Uno malah Mahfud MD? Kan strategi juga. Jadi semua orang punya strategi. Ya, padahal mungkin Ganjar Sandi Uno mungkin pasangan terbaik. Pasangan terbaik. Mungkin Anies Baswedan dengan AHY pasangan terbaik. Tapi kok bukan jodohnya? Kita kan nggak tahu. Itu kan dari Tuhan semuanya. Berarti sudah ada hitung-hitungan ya Pak ya. Ini kalau gue milih ini kira-kira ada efek ekor jasnya memang Pak kira-kira dengan milih Pak Prabowo. Maksudnya kotel efek. Iya, kotel efek kan larinya ke partai. Jadi orang Gerindra kan taunya Prabowo. Pemilih Gerindra taunya Prabowo. Pemilih Golkar taunya Pak Harto. Nah iya makanya. Pemilih Demokrat taunya SBY. Pemilih PDIP taunya siapa? Jokowi. Nanya terus. Jadi kembali lagi di alam sadar bahwa ya begitu. Jadi
memang ada faktor-faktor yang kita perlu tahu bahwa ini perasaan. Yang di luar, di belakang sadar, di alam sadar kita itu kita begitu. Dan itu yang dieksploitasi sama teman-teman ya? Bukan, saya berbicara data. Oh, penelitian. Penelitian itu berdasarkan data dan penelitian. Ya, saya nggak akan bertanya begitu kalau tidak penelitian. Ini bagian dari FGD kita kan. Iya. Kalau Golkar sendiri berapa Pak targetnya? Ya menang pemilu, kita berharap kita berada di 20% minimal. 20%. Tapi dari beberapa hasil riset itu masih urutan 2 atau 3, malah terakhir Ya itu. memang ada, kan begini, pemilu kita terbuka ya. Jadi ada faktor caleg. Belum dimasukkan unsur caleg di situ. Oh, di riset itu belum masuk? Kan caleg-caleg kita kan baru kerja. Belum lagi dimasukkan faktor who is giving help to the people. Jadi saya tidak bicara money politik, who is giving help to the people. Sampai memberikan bantuan kepada orang. Jadi kembali lagi ada faktor yang tidak bisa diukur oleh lembaga survei. Faktor di mana calegnya bekerja. Gitu. Golkar dari dulu surveinya selalu begitu, tapi pada saat pemilu nomor 2. Nomor 2. Gitu. Bapak sendiri nyalek di mana, Pak? Kenapa? Nyalek di mana? Di Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu. Jakarta yang nggak di Makassar, di Sulawesi sana ya? Enggak, di sana sudah ada banyak caleg-caleg Golkar yang bagus-bagus. Kalau di Jakarta Barat 3 ini, Utara, Pulau Seribu, Golkar kehilangan kursi. Oh yang kemarin? Iya. Jadi kita berbicara kursi bukan suara. Kalau pileg itu kursi. Jadi bukan suara. Kalau pilpres suara. Iya. Gitu. Jadi kalau kita di pileg ini bicara kursi. Berapa dibutuhkan suara untuk mendapatkan kursi? Kenapa Bapak ikut nyalek? Padahal kan udah enak jadi pengusaha. Karena saya ini golongan karya, basis meritokrasi. Saya harus merasakan dan harus terjun ke masyarakat dan ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat. Bagian daripada perjalanan karir politik saya. Bahwa saya harus menjadi bagian daripada rakyat, menjadi wakil rakyat. Karena kalau saya cuma langsung loncat, saya tidak mengikuti meritokrasinya yang sudah ditanamkan di Partai Golkar. Nggak khawatir ada konflik kepentingan biasanya kan antara pengusaha dengan legislatif? Kan sudah ada aturan undang-undang. Kalau saya sebagai anggota dewan, insya Allah kalau saya punya kepentingan kan ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Dan itu kan udah ada aturannya. Jadi undang-undang kita tentang pidana, korupsi, kan sudah ada. Ya, masalah konflik kepentingan diatur juga. Ada etik. Jadi saya kira negara kita negara hukum. Berarti optimis nih satu putaran besok nih Pak ya? Kita harus berbicara dengan data. Kalau saya orangnya berbicara dengan data. Kalau datanya tidak mengatakan demikian, saya bilang mungkin tidak terjadi. Kalau data yang Bapak punya sekarang gimana? Kalau saya, semua lembaga survei mengatakan tidak ada yang bisa 50% plus 1. Walaupun sebagian, ada yang kemarin terakhir itu bilang mendekati 50%. Ya, saya nggak tahu, saya nggak melihat data mentahnya ya. Karena saya harus melakukan cross tab pengecekan. Tetapi hampir semua saya melihat tidak ada yang 50 plus 1. Bapak melihat kalau memang nanti lewat di tahap kedua, lebih suka mana nih? Lawan Pak Ganjar atau lawan Pak Anies? Ya kita nggak tahu. Artinya semua punya peluang ya. Semua ingin lolos putaran pertama. Jadi ya tergantung bagaimana strategi. Dan yang paling penting dari ini semua jangan bikin blunder. Kampanye belum mulai kok. Ya sebentar lagi. Sekarang juga belum mulai tapi udah mulai kan di sosmed segala macam. Makanya pemilu besok itu jangan membawa narasi ke belakang, narasinya ke depan. Maksudnya gimana Pak? Maksud narasi Jadi ke depan? kalau pemilu itu bicara masa depan. Kan? Ini masalah perut nih. Iya. Siapa yang bisa selesaikan perut saya? Ini masalah ekonomi. Sahabat Alinea, terima kasih. Waktunya sahabat Alinea, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan narasumber yang tentunya lebih asik lah. Dan tentu juga sekarang juga asik sih pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Pak Erwin.